Aksi saling dorong ini terjadi saat pembongkaran paksa rumah dinas dosen Universitas Syekh Kuala Aceh. Kericuhan lantaran salah seorang penghuni menolak pembongkaran dan menilai kegiatan tersebut tanpa sosialisasi dini. Salah seorang penghuni yang keberatan dengan pembongkaran pun nyaris ditangkap polisi karena dinilai memprovokasi. Setelah kalah jumlah dengan petugas eksekusi, pembongkaran akhirnya tetap berjalan. Satu persatu barang pun dikeluarkan dari dalam rumah dengan pengawalan ketat. Penghuni kecewa lantaran menilai rumah dinas ini merupakan aset milik pemerintah Aceh yang sengaja diperuntukkan khusus dosen aktif, mantan, dan keluarga. Sementara pihak kampus menegaskan tidak ada pembongkaran melainkan hanya penertiban kawasan. Kontestasi pemilihan kepala desa bagi sebagian orang menjadi ajang bergengsi. Tak jarang calon kepala desa rela memberikan apa saja agar dipilih warga. Sayang, banyak di antara mereka yang gagal menarik kembali apa yang sudah diberikan. Warga Malimping, Lebak, Banten dihebohkan dengan adanya penutupan jalan dengan material berbatuan dan kayu. Bahkan sebagian jalan desa sudah disemen secara permanen. Diduga pelaku merupakan seorang calon kepala desa yang kalah dalam kontestasi pemilihan Kades pada 24 Oktober 2021 lalu. Dampak dari penutupan jalan tersebut, warga yang memiliki roda 4 tak bisa keluar desa. Dengan aktivitas kita juga kan terhambat. Kalau misalkan mau kerja, mau ke ladang, mau kemana kan sangat terhambat dengan adanya pembangunan dengan adanya pembatasan jalan ini. Kapan nih jalan di Paranginya itu? Ditutupnya itu hari Minggu, Sabtu. Tanda tersebut dahulu memang milik salah satu tokoh di desa. Namun dalam perjalanan waktu, jalan desa tersebut sudah dihibahkan untuk jalur lalu lintas warga. Sementara itu, warga desa Guopati, Jawa Tengah dikagetkan dengan pencabutan tiang listrik yang mengaliri listrik di desa mereka. Tiang listrik dicabut dengan menggunakan alat berat. Dari 125 tiang, sudah 30 yang dicabut. Akibatnya beberapa bagian desa menjadi gelap. Warga menduga pencabutan tiang listrik melibatkan mantan kepala desa yang kecewa karena kalah dalam pemilihan. Padahal proyek penerangan ia lakukan di masa jabatan sebelumnya. Ya tidak setuju karena itu seolah-olah itu ya dirugikan. Sudah itu membeli jaringan kan masyarakat sendiri. Artinya kalau PAL ini tidak ada berarti aliran listriknya ya gelap, Pak. Praktek menarik bantuan saat menjabat karena tidak terpilih banyak terjadi. Hal ini karena pembangunan dilaksanakan dengan mengharapkan pamrih. Dalam 2 minggu terakhir, kasus kekerasan dan perampokan bersenjata menghantui warga Aceh. Mulai dari penyerangan pos polisi, penembakan komandan Bais TNI, hingga perampokan bersenjata di sebuah toko. Aceh tengah bergejolak. Sejumlah tragedi bersenjata terjadi dalam beberapa waktu dekat ini, mulai dari perampokan hingga penyerangan terhadap polisi dan TNI. Keseluruhan kasus merupakan serangan bersenjata. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah toko di Dusun Pajak, Desa Alur Pinang, Aceh Timur, Aceh. Kawanan perampok memasuki toko dengan menggunakan helm dan penutup wajah, lalu menodongkan senjata api ke arah korban. Salah satu pelaku langsung meloncat dan mengambil uang 140 juta rupiah dari laci korban. Meski sempat berteriak dan meminta pertolongan, ketiga pelaku berhasil melarikan diri. Ketiga pelaku masih dalam buruan kepolisian Polres Aceh Timur. Sementara satu unit sepeda motor yang diduga milik pelaku perampokan diamankan polisi. Kronologisnya
dia tiba-tiba masuk bertiga dengan mengacungkan senjata, tiga-tiganya bersenjata. Jangan bergerak, itu aja ucapannya. Jangan bergerak. Dia langsung lompat ke ruangan saya, langsung mengambil apa yang ada di situ. 28 Oktober 2021, pos polisi Pantonro di Kampung Manggi, Kecamatan Pantonro, Aceh Barat, Aceh, ditembaki orang tak dikenal. Kejadian itu terjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan 16 selongsong peluru kaliber 7,26 mm dan 22 selongsong peluru kaliber 5,56 mm serta 6 proyektil. Polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial DS dalam kasus penembakan pos polisi Pantonro di Gempong Manggi, Aceh Barat, Aceh. Sementara 4 orang yang sempat diamankan telah dipulangkan. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 5 orang yang ditangkap. Hasilnya 4 orang yang dipulangkan tidak terbukti melakukan penembakan pos polisi. Saat ini tersangka itu ditahan di Polres Aceh Barat. Berdasarkan keterangan tersangka, penembakan pos polisi yang dilakukan dilatar belakangi dendam terhadap petugas yang menyelidiki kasus perampokan emas. Masih terkait kasus penembakan, pada Kamis 25 Oktober 2021, Komandan Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat Wilayah Pidi, Kapten Infanteri Abdul Majid tewas ditembak orang tak dikenal di Jalan Lokpanah, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Pidi. Korban mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Pidi. Polda Aceh telah menangkap 3 tersangka penembakan Kapten Infanteri Abdul Majid. Ketiga tersangka ditangkap kepolisian di 3 lokasi yang berbeda. Mereka adalah D, pemilik senjata, M, orang yang kenal dengan korban, dan F, eksekutor. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan senjata api laras panjang, 11 butir peluru aktif, dan uang sebanyak 35 juta rupiah. Tersangka F ini yang menembakkan senjata SS1V2 yang mengarah ke mobil korban. Kemudian tembus dari pintu sebelah kanan di sopir, kemudian luka tembus ke pinggang dari korban, kemudian peluru tembus di pinggang bagian kiri korban. Tapi yang harus dipahami bahwa perkembangan di dalam masa damai ini adalah perkembangan perkembangan situasi keamanan yang sangat semu ya, dalam pengertian bahwa ada potensi-potensi akan bangkitnya lagi gerakan-gerakan yang punya nilai-nilai historis dengan yang lama. Selain itu, pengamat intelijen dan keamanan Al-Haidar juga menjelaskan ekonomi menjadi motif kuat dari aksi penyerangan bersenjata yang terjadi di Aceh. Pemerintah Kota Bogor menghancurkan ratusan angkot. Ainus Prime kembali usai jeda.